Kebakaran melanda asrama putri Pondok Pesantren Darul Mukhlasin As-Sani di Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara pada Jumat dini hari. Sebelum kebakaran terjadi, salah seorang santri melihat sosok orang tidak dikenal dan mencurigakan berada di belakang asrama putri. Tidak lama berselang, kobaran api tiba-tiba muncul dari bangunan asrama putri. Para santri bersama penghuni pondok lainnya berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Setelah berjibaku lebih dari 1 jam, api berhasil dipadamkan. Melihat ada Asrim pertama lihat, kita posisi itu lagi mengejar. Kan masuknya bilang ada orang deh panggil kita. Terus? Jadi kita ikut mengejar. Pas sudah mau mengejar, dengar tuh Asri teriak. Cuma kurang jelas dia teriak apa. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Peristiwa terjadi di tengah beredarnya isu dugaan pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren ini. Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Di asrama putri, kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul jam 1.00 WITA, yang mana dalam kebakaran tersebut korban jiwa nihil. Dan untuk sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun sejumlah barang seperti kitab Al-Quran, ijazah santri, pakaian, lemari, dan kasur hangus terbakar. Kerugian material akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Pemirsa, polisi menangkap seorang remaja terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap kurang dari 1 kali 24 jam setelah mencuri motor di teras rumah kos dengan membawa senjata tajam. Motor itu, motor apa lagi? Motor apa lagi? Pria menggunakan jaket biru ini merupakan pelaku aksi pencurian sepeda motor di wilayah Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pelaku yang berusia 17 tahun ditangkap tim gabungan Resmo Polda Sulawesi Selatan dan Subden Bantis Datasemen Gegana Satbrimob Polda Sulawesi Selatan di Jalan Bantoduri, Makassar. Pelaku melakukan aksi pencurian di sebuah rumah kos di Jalan Muhammad Tahir, Kota Makassar pada dini hari sekitar pukul 2:30 pagi, waktu setempat. Motor yang telah dilakukan kunci stang berhasil digondolnya dengan merusak kunci dengan cara mematahkan stang motor. Setelah berhasil, pelaku langsung membawa kabur kendaraan tersebut ke lokasi lain. Dari tangan pelaku, anggota menyita 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti curian. Tim gabungan juga menemukan sebilah parang tanpa gagang yang tersimpan di bawah sadel motor pelaku. Kendaraan tersebut memasuki rumah kos yang ada di wilayah hukum Polsek Tamalate, yang mana dia memasuki kos dengan cara dan dia melihat satu kendaraan merek Yamaha Mio, dan dia berusaha untuk mengambil kendaraan tersebut dan dia bawa ke satu tempat. Itu pada saat itu dia menggunakan perkakas atau bagaimana motor tersebut dalam keadaan terkunci leher di teras? Ya, motor tersebut keadaan terkunci leher. Hasil interogasi kami terhadap terduga pelaku, dia berusaha untuk mematahkan stang tersebut dan dia langsung membawa lari barang bukti tersebut. Terduga pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke posko Resmob di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan. Setelah dilakukan pengambilan data, pelaku diserahkan ke Polsek Tamalate untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, pemirsa, berdalih minta tolong diantar ke suatu tempat. Komplotan pencuri motor di Sidoarjo, Jawa Timur melarikan motor milik korban yang dimintai tolong. Aksi penipuan para pelaku berhasil terungkap dan polisi menangkap 3 pelaku. Setelah melalui proses pengintaian dan pengejaran, polisi akhirnya berhasil menangkap 3 pelaku komplotan tipu gelap motor yang biasa melakukan aksinya di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Ketiga pelaku masing-masing M usia 32 tahun, SA 30 tahun, dan FF usia 30 tahun. Ketiganya merupakan warga Surabaya dan berhasil ditangkap bersamaan di sebuah rumah kos di Sidoarjo, Jawa Timur, berikut dengan barang bukti sebuah motor yang diduga hasil kejahatan.
Para pelaku melakukan aksinya dengan modus pura-pura minta tolong ke korban mengendarai motor untuk diantar ke suatu tempat guna menjenguk keluarganya yang sakit. Begitu diantar di tempat yang sepi, pelaku pura-pura pinjam motor untuk kemudian dibawa kabur. Alih-alih ataupun dasar minta pertolongan dari calon-calon korban. Dalam perjalanan, korban bisa dengan cara mengojek ke suatu tempat yang sepi. Selanjutnya korban ditinggal dan pelaku membawa kabur motor korban. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini ketiga pelaku tipu gelap motor ini telah berada di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengedar narkoba dibekuk polisi usai sebelumnya terlibat aksi kejar-kejaran di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Polisi juga mengamankan 8 pelaku lain yang merupakan pengedar dan kurir narkoba. Iya, borgol. Kau jangan melawan. Kau pengedar. Bukan, Bang. Makanya kau bebas. Tenang aja kau. Tenang. Polisi berhasil membekuk pengedar narkoba setelah sempat berusaha kabur usai bertransaksi narkoba jenis sabu dengan pelanggannya. Pelaku berinisial RN sempat berusaha meronta saat ditangkap petugas karena mengelak tuduhan sebagai pengedar sabu. Namun, alibi pelaku terbantahkan karena petugas sudah mengintai gerak-gerik pelaku sejak dari rumahnya. Polisi juga berhasil menangkap 8 pelaku lainnya yang merupakan pengedar dan kurir narkoba. Turut disita sebanyak 171 gram sabu dan 24 kg ganja dari operasi kali ini. Selama bulan Januari 2026, barang bukti narkotika yang bisa kita ungkap, yang bisa kita sita adalah sebanyak 121,07 gram narkotika jenis sabu. Kemudian 24.725,93 atau 24,7 kilogram. Para pelaku penyalahguna narkoba yang ditangkap petugas terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Upaya pemberantasan narkoba terus masif dilancarkan polisi guna menekan tindak kriminal lainnya yang semakin meresahkan. Pemirsa, Polres Blora tetapkan pelaku kasus pria tendang kucing yang videonya viral di media sosial sebagai tersangka. Pensiunan ASN ini diancam pasal 337 ayat 1 huruf A KUHP dengan ancaman pidana paling lama 1 tahun penjara. Pria tendang kucing di lapangan Kridosono, Blora ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Blora, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 25 Januari lalu di lapangan Kridosono, Blora. Usai ditendang, sang kucing sempat sakit sampai akhirnya mati. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, menyita barang bukti dan koordinasi dengan jaksa penuntut umum, serta melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan pelaku menjadi tersangka. 13 Februari 2026 sekira pukul 11.00 WIB, penyidik telah menetapkan saudara PJ menjadi tersangka dengan persangkaan pasal 337 ayat 1 huruf A KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Selanjutnya penyidik akan melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Pelaku diancam dengan pasal 337 ayat 1 huruf A dengan ancaman hukuman paling lama 1 tahun penjara. Selanjutnya penyidik akan melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan.